Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Rohmatri Ardani, Wulan Warasatiti, Via Lisnaini Putri Hermawati, Nafisa Nurhalimah, dan Ernis Tiawati. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang perubahan lahan. Berikut materi yang pertama akan disampaikan oleh Nafisa. Jadi pengertian penggunaan lahan, yaitu penggunaan lahan merupakan suatu bentuk pemanfaatan dan fungsi dari perwujudan suatu bentuk penutupan lahan. Apabila terjadi perubahan penggunaan lahan, maka pemanfaatan lahannya pun akan berubah pula. Menurut Surito Hardoyo 2013. Next. Kemudian fungsi dari lahan, yaitu fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan adalah aset untuk mengumpulkan modal. Bagi pemerintah, lahan merupakan tujuan suatu negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Adanya banyak kepentingan yang saling terkait dalam penggunaan lahan. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepentingan antar aktor, yaitu petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam memanfaatkan lahan. Next. Pengertian perubahan lahan menurut Martin 1993 dalam Wahyunto DKK 2001, perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya, diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. Kemudian, ahli fungsi lahan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain yang mempengaruhi lingkungan dan potensi lahan tersebut. Menurut Lestari 2009, proses ahli fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah, yaitu yang pertama, faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi, maupun ekonomi. Yang kedua, faktor internal. Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan. Yang ketiga, faktor kebijakan, yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang di konvensi. Kebijakan alih fungsi lahan. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih fungsi lahan sawah sudah banyak dibuat. Akan tetapi, hingga kini implementasinya belum berhasil diwujudkan secara optimal. Menurut Iqbal dan Sumaryanto tahun 2007, hal ini antara lain karena kurangnya dukungan data dan minimnya sikap proaktif yang memadai ke arah pengendalian alih fungsi lahan sawah tersebut. Next. Kendala pengendalian ahli fungsi lahan. Terdapat 3 kendala mendasar yang menjadi alasan mengapa peraturan pengendalian ahli fungsi lahan sulit terlaksana, yaitu 1. Kendala koordinasi kebijakan. Di satu sisi, pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi lahan, tetapi di sisi lain justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut melalui kebijakan pertumbuhan industri atau manufaktur dan sektor non-pertanian lainnya yang dalam kenyataannya menggunakan tanah pertanian. 2. Kendala pelaksanaan kebijakan.
Peraturan pengendalian alih fungsi lahan baru menyebutkan ketentuan yang dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan lahan dan atau akan merubah lahan pertanian ke non-pertanian. Oleh karena itu, perubahan penggunaan lahan sawah ke non-pertanian yang dilakukan secara individual atau perorangan belum tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut, di mana perubahan lahan yang dilakukan secara individual diperkirakan sangat luas. Kendala konsistensi perencanaan. RT atau RW yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pemberian izin lokasi irigasi teknis. Namun dalam kenyataannya, banyak RT atau RW yang justru merencanakan untuk mengalihfungsikan lahan sawah beririgasi teknis menjadi non-pertanian. Penyebab adanya perubahan lahan. 1. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. 2. Perubahan kondisi sosial. 3. Perubahan perekonomian masyarakat. 4. Adanya pembangunan yang meningkat. Yang mana peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap tingginya permintaan akan kebutuhan ruang berupa kebutuhan permukiman, sarana dan prasarana. Permintaan ruang yang semakin banyak tentu memerlukan lahan untuk menampung kebutuhan dan keinginan penduduk. Akan tetapi, lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat memiliki luas yang terbatas. Karena tidak semua jenis lahan dapat dimanfaatkan, apabila pemanfaatan lahan yang tidak sesuai tetap diterapkan, maka akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Karena ketidakseimbangan dalam pertumbuhan, seperti masalah banjir yang selalu terjadi di pusat kota, karena air tidak mampu meresap ke dalam tanah akibat jumlah pemukiman yang semakin banyak. Next. Beberapa dampak dari perubahan penggunaan lahan. Menurut Yunus tahun 2001, bahwa perubahan penggunaan lahan yang terjadi dapat menyebabkan beberapa fenomena sebagai berikut. A. Pengurangan lahan pertanian. B. Rendahnya penghasilan pertanian. C. Berubahnya struktur mata pencaharian penduduk. D. Berubahnya orientasi pemanfaatan pembangunan menjadi bernilai komersialisme. E. Komitmen petani terhadap lahan dan kegiatan petani berkurang. Kemudian dampak negatif dari perubahan lahan. Dampak negatif nomor 1 yaitu berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, mengganggu tercapainya swasembada pangan, dan timbulnya kerawanan pangan serta mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian. Apabila tenaga kerja tidak terserap seluruhnya akan meningkatkan angka pengangguran. Yang kedua, investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya. Dan terdapat juga dampak positif, antara lain 1. Dapat meningkatkan pembangunan, 2. Meningkatkan kehidupan perekonomian, 4. Terbukanya kesempatan kerja di bidang industri, dan 4. Kemajuan teknologi dan ekonomi. Kemudian solusi alih fungsi lahan. Yang pertama, sosialisasi pada masyarakat tentang dampak dari adanya alih fungsi lahan. 2. Pemberian sanksi kepada seorang oknum atau yang melakukan pengetatan pengawasan. 3. Ketegasan pemerintah atau aparat setempat dalam alih fungsi lahan. Dan terakhir, pengelolaan hutan dengan masyarakat bersama. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.